بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Itu judul babnya, satu ayat ya. Tapi di sini kalau kita lihat di kitab syarah kitab tauhid karya Ustaz Firanda, beliau menulis judulnya Malaikat makhluk yang agung saja begitu takut kepada Allah, gitu judulnya. Dan memang bab ini fokus ke bagaimana para malaikat, dan juga ada singgungan berkaitan dengan jin, juga tukang sihir dan dukun atau semisal itu ya. Nah, di sini kita mulai ada beberapa dalil, kita akan baca dua dalil pertama dulu insyaallah. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yaitu para malaikat. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu juga punya qalb, jantung ya. Malaikat juga punya jantung, dan itu tidak bertabrakan dengan kenyataan mereka dari cahaya, nggak ada masalah. Terserah Allah mau menciptakan mereka seperti apa. Begitu pula dengan jin, mereka juga memiliki jantung. Kalau binatang punya jantung nggak, ikhwan? Punya ya, sebagian besar ya. Hewan sebagian besar punya jantung. Taib. Sekarang kita punya ada empat makhluk kita sebutkan, mereka semua memiliki jantung. Satu, manusia tentunya, malaikat, jin dan binatang. Taib, begitu ya. Pertanyaan yang punya akal yang mana aja? Ini manusia, malaikat dan jin ya. Binatang punya akal gak? Tidak. Lah terus bagaimana dengan burung beo misal bisa mengikuti ya? Ikan-ikan di kolam atau di balong, kalau misalnya pagi-pagi itu bisa nyari makan, terus kita gini dia tahu dia bakal nyari makan. Nah. Kucing ya, dan seterusnya, binatang-binatang yang seolah-olah dapat memahami sesuatu. Itu bukan disebabkan akal namanya. Itu dikatakan oleh ulama bukan karena akal, tapi karena hidayah dari Allah. Hidayah di sini adalah apa? Hidayah umum untuk seluruh makhluk. Yang mana di situ tidak ada peran akal dan juga tidak ada efek pahala atau dosa, ya enggak? Enggak ada. Ya, jadi itu bukan karena akal. Binatang bisa seperti itu bukan karena akal. Tapi Allah berikan petunjuk begitu saja, petunjuk yang umum yang tidak didahulukan oleh akal dan juga tidak berefek kepada pahala atau dosa. Enggak berefek. Baik, itu binatang. Jadi yang berakal tiga ini, yaitu manusia, jin dan malaikat. Dari tiga yang berakal ini, ya, dari tiga yang berakal ini, kastanya yang paling tinggi siapa? Khilaf di antara ulama. Ada yang dan yang paling rendah itu sepakat kita yang paling rendah apa? Jin paling rendah. Dari tiga ini ya, manusia, malaikat, jin, paling rendah jin. Itu sepakat kita. Ya. Secara kasta kemakhlukan, ya, gitu ya. Tapi yang paling tertinggi apa kastanya, gitu loh. Maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan manusia, ada yang mengatakan malaikat. Khilaf di antara ulama.
Ya. Yang mengatakan manusia karena Allah Ta'ala memuliakan Bani Adam, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, Nabi Adam alaihissalam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Begitu ya? Ya. Juga kemudian alasan lainnya, seluruh manusia ada malaikat yang mengurusinya gitu loh. Mencatat amalnya, menjaganya depan dan belakang. Ya, sebagaimana di surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu ada malaikat yang depan dan belakang menjaga dia. Juga ada malaikat yang mencatat amalnya. Ya kan? Maka ini menunjukkan bahwa manusia secara zatnya, secara kastanya pada asalnya itu lebih mulia, lebih tinggi daripada malaikat, kata sebagian ulama. Begitu. Ulama lainnya berkata tidak, malaikat secara zat, secara kemakhlukan lebih mulia daripada manusia. Disebabkan apa? Disebabkan malaikat semuanya itu taat semua, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya kan? Gak ada malaikat yang membangkang, gak ada. Sedangkan manusia coba, malah justru Allah Ta'ala sifati manusia zaluman jahula, suka berbuat zalim, jahil, dan beragam aib manusia. Begitu. Khilaf di antara ulama. Tapi kalau mau dijamak jemaah sekalian, maka boleh kita katakan sebagaimana sebagian ulama mengatakan, kita jamak, kita kompromikan keduanya, bahwasanya manusia yang beriman, yang tinggi imannya itu lebih tinggi daripada malaikat. Karena jawaban untuk ulama kedua ini apa? Itu malaikat kayak memang Allah Ta'ala berikan fitrah seperti itu, dan tidak Allah berikan apa? Apa ya coba bedanya? Bedanya nih, manusia, malaikat, jin, dan binatang. Dari empat ini, tiga-tiganya punya kecuali malaikat. Apa yang tidak dimiliki malaikat, yang dimiliki oleh manusia, jin, dan binatang? Ayo. Hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu, sehingga tidak teruji gitu loh ya. Bukan merendahkan malaikat, tidak ada ujian untuk mereka, sehingga kan ujian itu menaikkan derajat. Maka manusia yang teruji dengan keimanannya, maka dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Begitu. Kenapa? Karena ini manusia udah diuji. Sebenarnya malaikat nggak diuji, memang udah kayak gitu terus, pakem terus, Allah berikan kayak gitu, Allah Ta'ala ciptakan seperti itu. Maka kata sebagian ulama, manusia yang beriman itu lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Begitu. Ya, karena malaikat ini memang perannya itu bukan sebagai apa? Orang yang diuji, bukan. Manusialah yang diuji. Malaikat enggak, tugasnya jadi hamba Allah, disuruh dan mereka pasti patuh. Dan enggak bakal ditakdirkan oleh Allah ada malaikat yang membangkang atau salah nulis atau apa, enggak ada. Ya, begitu. Nah, sementara sebaliknya manusia ini yang paling, kalau dia bertakwa, berilmu, beriman, masya Allah, lebih tinggi dari malaikat. Adapun manusia yang tidak seperti itu, bahkan kufur kepada Allah, lebih rendah dari binatang. Gitu manusia tuh, ya. Jadi nggak bisa dibilang secara mutlak manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Nggak bisa dibilang manusia secara mutlak lebih rendah daripada makhluk lainnya, enggak. Itu dilihat dari apa sekarang? Bukan dari barometer kemanusiaannya, tapi dari segi apa? Ketakwaan dia. Di situ dilihatnya. Taib. Jadi semua ini memiliki jantung, ikhwan. Nah, di sini malaikat, manusia, jin, hewan. Mana duluan yang diciptakan, ikhwan? Malaikat atau jin? Allahu a'lam. Ya. Malaikat, jin, tapi manusia nanti. Binatang juga Allah alam. Ya, enggak bisa mengatakan apa-apa. Empat-empatnya ini punya jantung. Ya, punya jantung. Kita nggak bicara tumbuhan, ada jantung pisang. Enggak, kita nggak ngomong gitu. Ya, karena jantung pisang yang enggak ya, sebatas nama. Empat makhluk ini punya jantung semua, termasuk malaikat. Taib. Nah, dari semua jantung ini, hati ya bahasa kita, hati sebenarnya jantung maksudnya.
dari semuanya ini ada jantung maknawi atau hati maknawi, yaitu akal. Ya, hati maknawi. Ya, hati yang maknawi. Tapi sekarang ketika antum bilang hatiku rindu padamu, itu yang rindu itu jantung yang deg-degan ini atau ada sesuatu maknawi dari hati ini? Hati itu ada dua versi. Hati yaitu jantung kita secara fisik, dan hati berupa apa? Suatu hal yang maknawi yang gaib. Gaib. Cinta itu letaknya di hati, ya kan? Gaib nggak dia? Gaib. Tapi ya di sini, cuman kan nggak kelihatan. Antum coba black, ya. Coba ya buka, ya keluarin tuh jantung. Ada nggak kira-kira cinta gitu, love gitu? Ya nggak ada. Ya emoticon ada nggak? Nggak tersedia, nggak available di sana. Ya kan? Ini juga itu sesuatu yang maknawi ya kan? Dan dia gaib, nggak kelihatan oleh indera kita. Ini yang dimaksud hati yang di dalamnya ada rasa takut kepada Allah, ada rasa rindu dan seterusnya. Itu. Malaikat memiliki itu, manusia memiliki itu, jin memiliki itu, hewan tidak. Hewan tidak memiliki itu karena yang dimaksud dari hati yang di sini adalah dia adalah akal. Sementara hewan tidak tersedia akal untuk mereka. Mereka hanya punya hawa nafsu, keinginan dan seterusnya, tapi itu bukanlah suatu akal yang dimaksud di hati maknawi ini. Ala kulli hal, kita fokus ke malaikat lagi. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka itu malaikat, mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Saling berkata nih, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka qalu, sebagiannya berkata, "Al-haq wa huwal aliyyul kabir." Kebenaran, dan Allah lah dia yang maha tinggi lagi maha besar. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, cerita ada agak sedikit panjang ini tentang perkara gaib. Idza qadallahu al-amra fis samai darbatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Jika Allah Ta'ala menetapkan suatu perintah ya di atas langit gitu ya, para malaikat pun mengibas-ngibaskan sayapnya karena tunduk pada firman Allah, patuh pada firman Allah. Ka'annahu silsilatun ala sarfanin yanfudhuhum dzalik. Seolah-olah firman yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Seolah-olah seperti itu jemaah sekalian. Ya, cuman jangan kemudian kalau antum dengar gemerincing rantai besi, ya gimana sih suaranya gitu lah ya. Ada firman Allah ini, enggak, itu tentu jangan disamakan dengan bagaimana ihwal duniawi kita ya. Tapi seolah-olah seperti itu. Hal ini memekakkan mereka sehingga jatuh pingsan karena ketakutan. Malaikat aja sampai jatuh pingsan karena ketakutan. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat As-Saba 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika telah dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat ini. Kalau bahasa kita mungkin siuman ya, apa ya? Bangkit dari pingsan apa? Siuman kan? Kalau bahasa kita ya. Qalu madza qala rabbukum, maka mereka saling bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Allah? Mereka berkata, al-haq wa huwal aliyyul kabir, yaitu perkataan yang benar dan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini firman Allah Ta'ala berkaitan dengan takdir dan semisal itu. Lagi dalam keadaan seperti itu, fayasma'uha mustariqus sam', maka kemudian ada pencuri kabar. Siapa pencuri kabar di sini? Setan, jin. Nah, nggak mungkin malaikat nyuri kabar, nggak mungkin, nggak ada. Itu maksiat. Malaikat nggak bakal maksiat. Nah, jadi ketika itulah setan-setan pencuri berita mendengarnya.
Malaikat-malaikat beberapa mereka tahu, kemudian saling berkata gini, ini yang terjadi, ini yang akan terjadi. Dicuri kemudian kabar tersebut oleh jin-jin ini. Dan jin-jin ini kreatif juga memang. Mereka, apa yang mereka lakukan? Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Wasafahu Sufyanun bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ih. Jadi pencuri berita dari kalangan jin itu sebagian di atas sebagian lainnya. Maka Sufyan bin Uyainah, salah satu perawi, menggambarkan dengan telapak tangannya dengan diregangkan dan dibuka jemari-jemarinya. Entah seperti ini gini, ya, pokoknya kayak gini, ya, pokoknya ya kayak apa ya? Seperti orang kayak panjat pinang, Pangkal Pinang atau Panjat Pinang? Pangkal Pinang nama daerah ya, ya. Pondok Pinang, Panjat Pinang, ya, Panjat Pinang. Kan gitu kan dia, ya, satu demi satu, ya. Nggak tahu apakah kakinya di bahu mereka atau gimana, ya nggak tahu dah. Tapi yang paling kesian yang paling bawah itu ya. Ya itu kalau manusia Pak. Kalau jin kan alamnya lain, kita nggak bisa bilang tuh paling kesian yang bawah Pak, pasti bakal kuntet tuh besok tuh. Ya kan gitu nggak juga ya, wallahu alam ya. Itu kan jin, alam jin. Nah kemudian ketika mereka fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtah, maka kemudian didengarlah sama yang paling atas, didengar nguping gitu. Maka kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya, ke bawahnya. Tsumma yulqihal akhar ila man tahtah, ke bawah lagi, disampaikan ke bawah lagi. Hatta yulqiha ala lisanis sahiri awil kahin, sampai disampaikanlah kabar tersebut menuju ke apa? Ke tukang sihir atau kahin. Tukang sihir Pak, ikhwan. Jadi ada sahir, ada sahir, ada kahin. Bedanya sahir dengan kahin apa? Kalau di bahasa kita murni dukun semua itu. Sahir penyihir, kahin peramal. Sahir penyihir, kahin peramal. Ya. Ada orang yang dia sulap, sya'wadhah. Sulap ini semi sihir gitu loh. Ya, semi sihir. Ya, dia seperti sihir tapi memang secara hakiki bukan sihir yang seperti itu, bukan. Tapi tetap pesulap itu adalah orang yang layak untuk dihukum sebenarnya, karena melakukan hal yang sia-sia dan sebenarnya menipu pandangan orang. Jadi tetap pesulap itu penipu. Ya, kecil-kecil kita kadang-kadang ada yang suka nyulap tuh, sulap. Ya, misalnya apa? Gundu ya. Apa bahasa Jawa? Neker ya. Kerenan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa neker ya, kayaknya tuh necker, tulisannya necker gitu ya. Ya kalau kita apa coba? Gundu ya, gundu atau apa gitu, taruh di sini kan, terus habis itu gini, ayo nanti bakal ada lompat di gundunya, tiba-tiba lompat, hebat, padahal cuma taruh sini doang. Ini sulap seperti ini sia-sia sebenarnya. Tapi ada yang sulap memang seolah-olah betul-betul apa, pakai jin gitu, padahal ada triknya. Nah, sya'wadhah seperti ini seharusnya dihukum tuh orang-orang seperti ini, karena menipu pandangan manusia dan berbuat sia-sia. Termasuk juga kalau ini yang di pinggir jalan tuh apa, debus-debus penjual obat itu. Nah itu juga perlu dihukum itu, minimal disetrap ya, di terik matahari biar nggak kayak gitu lagi. Nah yang seperti itu sya'wadhah. Atau kalau pakai jin, maka ini waliul amri atau ulama harus betul-betul menegur, bahkan menyuruh coba presentasikan lagi. Kalau bisa kamu taubat atau tidak. Kalau tidak mau taubat dibunuh gitu. Karena sihir ini kufur. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan yang namanya penyihir, sahir itu tidak ada permintaan taubat, langsung dibunuh oleh waliul amri segera. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya beda-beda ulama, beda khilaf, masalah khilaf ya. Kemudian ada yang namanya kahin. Kahin itu peramal. Ya, biasanya kalau dulu pakai bola ramal tuh kan ya. Nanti bakal kelihatan muka jodohnya gitu.
padahal udah ditempel stiker di dalamnya supaya kelihatan muka jodohnya gitu. Ya. Peramal ada yang betul-betul pakai jin, ada yang sebatas sugesti tapi bisikan jin gitu loh. Dan ada yang ngaco semaunya dia. Mumpung orang lagi pada bahlul, maka saya ramal mereka. Termasuk juga semi ramal, ini semi ramal sebenarnya. Dia nggak pakai jin tapi meramal gitu loh. Termasuk yang dulu waktu SD kita, nah ini itu tuh, di apa namanya, di pergelangan tangan tuh, ya kan? Berapa tuh, jendolannya berapa tuh? Ntar anak lu 2 tuh jendolannya 2, taunya jomblo sampai selamanya, ya kan? Iya, kan dulu kayak gitu tuh ya. Ayo siapa tuh yang suka main gitu tuh? Ayo taubat itu. Kecil sih waktu kecil dulu kan. Kemudian garis kehidupan di sini nih garis, ya kan? Padahal semua orang garisnya gini-gini juga kan. Udah nanti nikah kayaknya 1 doang nih istrinya gitu kan, mati lagi gitu, wah kurang ajar digituin, didoain. Padahal garis ini sama garis monyet mirip. Coba ramal monyet gimana? Ini memang bukan sugesti, ngasal. Ini tidak disebut sebagai kahin murni, tetapi ini menyerupai kahin, maka nggak boleh. Bahkan khawatirnya bisa syirik jadinya nanti karena meyakini sesuatu, dan ini berbahaya loh. Bukan masalah sebatas dia peramal atau bukan, karena ketika kita mengucapkan sesuatu tentang masa depan seolah-olah kita mengetahuinya, itu seolah-olah seperti mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana di sebuah hadis tentang 2 orang, satunya alim, satunya fasik, banyak bermaksiat. Yang alim ini saban hari menasehati yang fasik, ayo taqillah, ayo taubat, ayo jangan bermaksiat. Sampai suatu, dan ditolak terus nasihatnya. Sampai suatu ketika yang alim ini menasehati dan tetap ditolak, akhirnya muak ini yang alim ini. Muak akhirnya berkata apa? Berkata, na'udzubillah, orang seperti kamu tidak akan diampuni oleh Allah, kayak gitu. Ini kan seolah-olah apa? Meyakini apa yang terjadi di masa depan, dia masuk surga atau neraka. Wah, kayak kamu masuk neraka, gak akan diampuni oleh Allah. Maka kemudian nanti dia ketika dibangkitkan di hari akhir, Allah tuh pun bertanya, siapa yang mengatakan seperti itu? Maka kemudian yang alim ini malah diseret ke neraka, dan yang fasik ini malah diampuni dosa-dosanya. Kenapa yang alim ini diseret neraka? Karena seolah-olah dia mendahului takdir dengan kalimatnya. Dia meyakini seolah-olah, dan seperti memblokir rahmat Allah terhadap temannya ini, dan seperti dialah yang menentukan bahwasanya yang temannya akan masuk neraka. Begitu. Maka hati-hati. Ya, hatta ngasal. Wah, kamu ini bulu matanya panjang, insya Allah umur kamu panjang. Jangan kayak apa urusan. Betapa banyaknya orang bulu matanya panjang, belum balik udah qaid duluan kan gitu. Ya, jadi nggak bisa, nggak ada indikasi seperti itu. Ya, kalau tidak ada pembuktian secara saintifik atau ilmiah atau dalil syar'i, maka tidak boleh. Tapi kemudian tadi udah ya. Jadi ada sahir, ada kahin, ada semi sahir, ada semi kahin. Semuanya buruk, Ya, apalagi kalau di blending nanti, misalnya sulap dengan kartu remi misalnya, ya kan? Ya, kalau misalnya saya bisa berhasil menebak kartu yang ada di sampean, maka sampean boleh biasanya ngapain tuh? Coba, biasanya ngapain? Kalau misalnya saya sampean kasih saya 50.000, kalau saya gagal saya kasih sampean berapa? 1 juta. Judi jadinya kan? Ya kan? Dicampur tuh banyak kayak gitu. Ya, makanya seperti ini jemaah sekalian, merupakan salah satu dari pangkal kesesatan. Taib, tadi tukang sihir dan tukang ramal, tapi kadang-kadang setan pencuri berita itu terkena syihab. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiha. Kadang-kadang ada yang kena meteor syihab, ya. Dulu ada film namanya Meteor Garden, berarti ini apa ya? Syihab Bustan, ya. Meteor Garden, ya gitu kan. Syihab itu meteor. Nah, apa syihab itu? Meteor itu apa aja? Bintang bukan dia? Hah?
Bintangnya atau serpihannya bintang? Ayo, gimana ya, Kon? Ada yang ngerti nggak masalah ini? Hah? Antum ngertinya apa sih? Ngerti nggak masalah ini? Kelebihan bintang, serpihannya, bukan bintangnya langsung. Sebagian bintang itu jauh lebih besar daripada bumi ya, tapi serpihannya. Dan Syihab itu berkilat-kilat gitu loh. Syihab di surat Al-Hijr juga disebutkan, wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Ya, kami menjaga langit-langit dari seluruh syaitan yang terkutuk. Syaitan yang dimaksud jin. Syaitan dari kalangan manusia nggak bisa sampai ke sana, Pak. Paling mentoknya naik Lion Air doang. Ya itu doang. Paling tingginya itu pun delay ya kayak gitu. Nah, kalau itu syaitan dari kalangan jin, maka kecuali bagi yang mencuri pendengaran, curi berita, fa'atba'ahum shihabun mubin, maka akan dituruti setelahnya, akan dituruti apa? Meteor itu. Jadi ada perang di atas itu. Lah kita ini enak di sini, ya nggak kelihatan bagi kita. Adapun kalau antum melihat nanti ada apa ya, malam-malam lagi berduaan gitu sama pasangannya, istrinya, wah ada bintang jatuh kan gitu ya. Ya, fallen star katanya, bintang jatuh. Ya, sebagian orang, ketika orang barat terutama, ketika melihat bintang jatuh, ya langsung habis itu, make a wish gitu kan. Apa make a wish? Ya, wish family 100 ya. Make wish, apa make wish? Buatlah pengharapan, ini bahasa Inggris, jangan deso-deso banget mas ya. Make a wish ya. Buatlah sebuah harapan. Syirik ini, ya enggak? Ya kan? Sampai kemudian ada yang namanya lucky star, ya kan? Lucky star apa lucky strike? Hah? Itu rokok ya, Palmal gitu ya. Lucky star, bintang keberuntungan. Enggak ada, itu syirik, itu semua itu. Syirik akbar bahkan. Make a wish, ayo. Bikin harapan kepada bintang itu. Ini syirik akbar ini. Ya sebagian kayak gitu. Atau syirik kecil. Wah, bintang jatuh kita melihatnya berarti kita sedang beruntung. Ya, yang membuat beruntungan Allah tapi ini menjadikan tanda-tanda keberuntungan dari hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan keberuntungan. Ini syirik kecil. Dan ini berbahaya, tetap berbahaya, karena nanti takutnya ada unsur-unsur kedepannya meyakini bintang itu ada sesuatu. Itu. Nah, ketika antum melihat meteor atau semisal itu ya, bintang jatuh atau semisal itu, maka tidak mesti antum lantas meyakini bahwasanya wah itu lagi dipecut itu setannya itu. Wallahu alam. Nggak bisa kita ngomong gitu ya, nggak bisa ngomong itu kan, nggak bisa. Kenapa? Ini gaib. Ya, sehingga pemandangan yang di hadis ini nggak bisa kita lihat sekarang. Adapun ketika melihat hal tersebut di langit dunia, itu juga tidak bisa dipastikan betul apa enggak itu adalah yang merupakan melempar setan. Wallahu a'lam, kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Sama seperti kuburan, ya, dibongkar kuburannya gosong, yang gosong ya mayitnya, ya. Terus kena azab kubur dia, boleh nggak ngomong gitu? Nggak boleh. Kalau dia muslim ya, kalau kafir ya wajar kena azab kubur. Tapi ini gosongnya dia itu nggak bisa, nggak menjadi indikasi kepastian kita untuk menghakimi tentang sesuatu yang gaib. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun betul di alam kubur ada azab kubur, betul, dan azab kubur mengerikan, betul. Tapi nggak bisa. Ini indikator ini nggak bisa dipakai untuk memastikan dia terkena azab atau nikmat kubur. Gitu ya, seperti itu. Baik, kembali ke Syihab tadi. Ya, sebelum mereka sempat menyampaikan berita itu, kadang-kadang ada setannya itu terkena Syihab, kena dia.
Ya, dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan berita sebelum terkena Syihab meteor. Jadi udah kesampaian dulu tuh berita, baru tuh jin-jin itu kena. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jin yang melakukan hal ini banyak. Syukurnya kita nggak tahu, ya Pak ya. Maksudnya bukan nggak tahu apa, tidak melihat. Kalau melihat kita mungkin repot, banyak banget paku-paku bumi itu, ya. Itu ada jin, lagi pada ke atas, manjat yuk gitu. Ya. Kayak di Dragon Ball kan ada pohon tuh, ya kan? Kalau nggak salah. Ya. Nah, dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan berita sebelum terkena Syihab. Kemudian nih dengan satu kalimat yang didengar oleh tukang sihir atau tukang ramal. Satu kalimat itu jin itu melakukan 100 fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. 100 macam kedustaan untuk satu kalimat. Gitu. Satu jumlah mufidah, satu statement, satu kabar. Itu ada 100 kebohongan. Jadi lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Fayuqal, kemudian dikatakan, "Alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza?" Kemudian orang-orang mendatangi tukang sihir dan tukang ramal seraya berkata, "Bukankah ia telah memberitahu pada kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu?" Ternyata benar. Kadang-kadang benar. Kadang-kadang loh Pak ya. Kadang-kadang. Tapi lebih sering nggak benernya. Nah, dari segala nggak benernya itu, kebanyakan kan nggak bener. Yang kebetulan benar itulah yang kemudian manusia lebih berpatuk padanya. Ya. Yakin deh, tidak ada dukun manapun, sesakti apapun, semandraguna apapun, didatangi untuk nyari barang hilang, semuanya benar. Gak mungkin, pasti kebanyakan gak benar. Ya. Atau meramal sesuatu. Buktinya itu dukun yang kemarin di gedung apa tuh? Gedung apa sih? MPR ya? Gedung apa itu? Yang katanya dijaga sama WW Kunti dan wa akhwatuha. Ya. Ya kan? Itu kan dukun itu, jelas kafir musyrik itu. Dulu sejak zaman dulu berapa waktu lalu ya, sudah bersumpah itu. Oke, kalau yang menang adalah Pak Jokowi maka apa ya, saya siap dibunuh apa diapain gitu. Tuh lihat, ya kan? Dukun ini merasa apa? Bisa meramal masa depan. Taunya apa? Salah, gatot, gagal total ya. Dan kemudian mulai menjadi apa? Penjilat. Tuh dukun. Ya, kebanyakan bohongnya mereka itu. Khasiat ini, mujarab ini itu dan seterusnya. Kalau memang nggak ada tuh profesi dukun itu jujur, itu nggak bakal ada. Profesi peramal jujur itu nggak mungkin ada. Seleksi perdukunan, siapa yang jujur maka dia yang terbaik dukunnya, nggak ada. Nggak bakal nemu dukun yang thiqah, adil, ya rantai sanadnya bersambung, nggak bakal ada itu. Semuanya kadzab, bahkan kufar, kafir mereka. Cuman sayangnya orang-orang itu malah suka ke mereka gitu loh. Dan ketika kebetulan ngepas atau diberikan kabar-kabar ini manusia ini jeleknya di sini, apalagi Indonesia, dapat kabar-kabar yang menakjubkan tentang alam gaib atau masa depan, terpatuk di situ. Ini mental orang Indonesia yang perlu diobatin nih sekarang, dari dulu sampai sekarang. Makanya ustadz-ustadz yang banyak mengabarkan tentang hal gaib yang katanya ijtihad setelah mengumpulkan nas-nas padahal ngawur, itu digandrungi oleh orang-orang, karena orang-orang yang suka dongeng itu baru tuh suka tuh buh gitu ya, bah ya gitu. Wah, ini baru nih, ini ustadz milenial kan akhir zaman ya kan, berarti ustadz dekat hari kiamat. Nah yang seperti ini ikhwan, orang-orang kemudian terbius dengan apa?
cerita-cerita ajaib yang ada di dalamnya. Kalau Anda di sini cerita ajaib terus, antum juga suka, yakin? Karena memang kita orang Indonesia kayak gitu, budaya tuturnya tuh, budaya cerita itu suka banget. Walaupun tahu muttafaqun alaihi ala kadzibihi gitu, sepakat bohongnya itu. Tapi karena enak ceritanya, nggak apa-apa lah, gitu kan? Bukankah para dai wali songo tuh, kisah-kisahnya itu banyak riwayat yang nggak ada syarat, nggak ada apa, tapi ceritanya banyak. Syekh Siti Jenar apalagi tuh, buku-bukunya tersebar luas banyak. Padahal banyak kan bohong itu cerita-cerita, khurafat. Tapi disukai, digandrungi. Kenapa? Itulah budaya kita jemaah sekalian. Makanya dukun-dukun masih tetap laku loh sekarang. Masih laku. Cuman format mereka agak beda sekarang. Beberapa dukun jadi YouTuber sekarang. Mulai explore tempat-tempat, ya, kemudian mengeluarkan jurus-jurus tenaga ngedennya, ya. Ntar kelihatan ada setan. Kalian melihat itu? Nah, itu dia. Bener ada. Ya, entah ini editing ya atau memang real terjadi. Kalau real terjadi ini ada kong kali kong dengan setan jelas. Kalau editing ada kong kali kong dengan perusahaan editor, ya. Jadi itu tinggal yang mana lah. Semuanya nipu semua namanya. Ya. Kemudian ada hadir. Ini digemari manusia. Anda melihat tadi malam ada jam berapa ya? Jam 8-an akan biasa di list YouTube itu kan, di samping-samping atau di mana gitu. Kan ada list pilihan gitu ya. Ternyata ada yang lagi live streaming tapi di masalah misteri gitu, apa namanya, mengeksplor apa? Kebun-kebun gitu, hutan-hutan gitu. Yang nonton ikhwan ratusan, bahkan kadang 1000-an lebih. Terus ada kajian Ustadz Fulan, nggak mau sebut namanya. Ada kajian Ustadz Fulan yang nonton cuman 17. Ilmu padahal ini. Tapi yang nonton apa? Apa tadi tuh yang misteri itu ribuan. Ini yang nonton KSBR nggak tahu berapa. Ada yang nonton nggak? Atau antum doang yang nonton? Kan kita nggak tahu. Ini antum ngapain juga nih? Live juga? Kan nggak ada yang nonton kan? Nggak ada. Ada nggak? Ada. Antum doang kan? Tuh lihat tuh. Betapa ya beda. Memang masyarakat lebih suka apa? Yang kayak gitu. Dunia klinik itu memang masih digemari di kita. Makanya masih banyak yang percaya sama mereka ini. Walaupun bohongnya itu luar biasa. Dan beberapa ustadz yang fokus di masalah-masalah akhir zaman kadang-kadang memakai metodologi asal mencocok-cocoki, padahal ngawurnya minta ampun. Ada kemudian nih, ada seorang ustadz, kita nggak mau sebut namanya, tapi adalah berkata Imam Mahdi nanti akan turun, bukan Rusia yang akan diperangi, bukan Cina, bukan Amerika, tetapi Saudi Arabia. Ya, gitu. Disebut Saudi Arabia. Gitu. Kemudian Burj yang ada di dekat Ka'bah itu apa? Di hotel jam. Pokoknya sampai mengatakan bahwasanya keluarganya King Saudi itu adalah semua orang-orang Yahudi pada aslinya. Masya Allah, berat tuduhannya nih. Itulah orang-orang yang sok taunya itu terlalu melampaui, jadi terlalu offside dia. Cuman sekarang belum ada hakim yang mempriwiti orang-orang seperti ini. Nunggu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Anehnya pas Anda lihat videonya, yang nonton itu ratusan ribu, yang like banyak, yang komentar mengamini semua itu. Itulah bodohnya orang-orang kita. Ketika ada kesesatan ditawarkan, mereka apa? Wah, baru nih, ini baru nih Ustadz nih, ini baru nih Ustadz rahmatan lil alamin, ini baru adem nih, hatiku senang, tenang dengernya, dan seterusnya. Padahal isinya itu omong kosong, ya, ngomong tapi kosong, itu nggak bener, nggak valid datanya. Tapi giliran Ustadz yang melawan nahi munkar dengan dalil, Ustadz udah tabayun belum Ustadz? Gitu, tabayun squad, ya. Giliran kita menyatakan ini salah, tabayun dulu Ustadz udah ngomong nggak mau Ustadz tersebut 4 mata dan seterusnya. Giliran kesesatan ditawarkan, nggak ada tuh tabayunan, nggak ada tuh nanya dalilnya apa. Itulah mental, ya. Taib. Kemudian tadi
Mereka mendatangi tukang sihir dan tukang ramal seraya berkata, bukankah itu Pak Dukun itu sudah pernah bilang ini, ternyata terjadi benar. Dari 100 penipuan yang dilakukan terhadap dirinya fokus kepada satu yang benar, dan itu benarnya karena kebetulan juga dengan izin Allah. Sehingga apa? Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama, sehingga ia dipercayai dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Gara-gara itu maka mereka pun mempercayainya. Taib jemaah sekalian, kita menuju ke masalah malaikat. Ya, disebutkan di sini di kitab syarah kitab tauhidnya Ustaz Firanda, disebutkan keistimewaan dan karakteristik para malaikat yang tidak dijumpai pada diri manusia. Satu, dari sisi kedekatan, mereka sangat dekat di sisi Allah, ya kan? Mereka sangat dekat di sisi Allah Ta'ala. Ya. Bumi, kalau manusia kan tinggalnya di bumi dia. Manusia tinggalnya di bumi. Bahkan malaikat yang mencatat amal kita itu dekat dengan Allah, dan pada waktu sholat asar dan sholat subuh mereka akan bergiliran memberikan report dan laporan kepada Allah. Ada nggak hadisnya? Ada hadisnya itu. Dan mereka berbicara kepada Allah, dan Allah Ta'ala berbicara kepada mereka. Kalau misalnya orang ini, manusia ini ternyata lagi sholat subuh, maka Allah bertanya kepada para malaikat itu, dan Allah lebih tahu tentang keadaan manusia. Dengan apa, dalam kondisi apa kamu tinggalkan hambaku itu? Ya Allah, dia dalam kondisi lagi sholat asar berjamaah, sholat subuh berjamaah. Makanya jemaah sekalian, sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah pada waktu awal waktu. Ketika itu catatan amal itu diangkat, dan Allah akan bertanya kepada malaikat yang mencatat amal kita. Dan malaikat itu seperti kalau bahasa kita shift, pakai shift. Ada malaikat yang ba'da asar sampai besok subuh, ada malaikat yang habis subuh sampai nanti asar. Ya, itu bergilir dua-dua. Masya Allah. Ya, satu manusia ada berapa malaikat berarti itu? Minimal 4 atau 6 dan seterusnya. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan malaikat itu paling takut akan Allah Ta'ala. Taib, sekarang jemaah sekalian, lebih dekat mana sekarang? Antum bisa nggak mastikan nih, ana yang ngajar nih sebagai orang yang dekat dengan Allah? Belum tentu kan? Antum nggak tahu bagaimana ana di kesendirian, bagaimana ana di rumah, kan ya? Antum melihat ana di sini zahirnya aja kan ya? Nggak ada nas wahyu yang mengatakan Hasan Al-Jaizi itu calon penghuni surga. Wah, kalau ada nas kayak gitu, ana suruh antum cium kaki ana sekarang. Nggak ada memastikan. Siapapun ustadz di sini, siapapun dimanapun ustadz, dimanapun, di zaman kapanpun, selama bukan rasul dan bukan orang yang ada nasnya masuk surga, maka dia nggak dijamin dekatnya dengan Allah. Allah lebih tahu tentang dirinya. Ya, taib. Itu saja jemaah sekalian. Kita nggak bisa bertawakal sama dia. Sekarang yang pasti dekat sama Allah siapa? Malaikat. Boleh nggak kita kemudian bertawasul dengan malaikat? Malaikat Raqib, malaikat Atid. Nanti kalau misalnya pas sholat asar, tolong dong sampaikan ke Allah. Bisa nggak gitu? Sampaikan ke Allah ya. Saya mau minta supaya usaha saya lancar. Seret nih sekarang gitu. Gimana ya kon? Gimana? Setiap antum, setiap kita, ada nggak malaikat pencatat amal? Ada. Nanti malaikat tersebut pada sholat asar atau sholat maghrib waktu tersebut, mereka terangkat nggak ke langit? Terangkat ke langit. Mereka melaporkan nggak? Melaporkan. Mereka menjawab nggak pertanyaan Allah? Menjawab pertanyaan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian nih kita request dengan malaikat nih yang lagi di dekat kita nih. Wahai Raqib Atid. Ya. Gimana? Wahai Raqib Atid. Itu aja orang dengar. Lu nama siapa bro? Raqib Atid. Mana dia? Ada. Ngomong apaan? Saya minta supaya Raqib Atid nyampein ke Allah. Nyampein ke Allah gitu. Nyampein ke Allah supaya minta dong saya dagangan saya lancar. Taib. Nanti malaikat tersebut ke Allah enggak? Iya ke Allah. Tapi nyampein enggak? Enggak. Karena bukan itu tugasnya. Iya. Ya. Padahal mereka orang paling dekat dengan Allah ya.
paling dekat dengan Allah, dan bahkan setiap hari mereka mungkin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Taib, itu dalam hadis Nabi. Sekarang bagaimana dengan yang di dalam kubur? Ayo logikanya ya. Yang di dalam kubur ayo gimana? Dengar enggak? Belum tentu dengar. Kalaupun dengar, enggak bisa ngejawab. Kalaupun ngejawab kabur antum, ya kan? Mbah Yai, Nggih Mas, nopo Mas? Kabur. Ya. Nah, itu. Padahal apa yang di dalam kubur ini belum tentu dekat sama Allah. Belum tentu dapat kenikmatan, bisa jadi diazab kita nggak tahu. Begitu logikanya Mas kalian. Makanya orang kalau misalnya minta sama malaikat begitu saja padahal malaikat itu lagi gaib, maka ini syirik jadinya. Ya, syirik ya. Minimal syirik kecil lah kalau misalnya dia meyakini Allah Ta'ala lah yang berhak diminta, dia hanya menyampaikan wasil, tapi bisa syirik besar. Ya begitu. Taib, ala kulli hal. Yang kedua, dari sisi ibadah. Kalau tadi dari sisi kedekatan, malaikat lebih dekat daripada manusia kepada Allah Ta'ala. Dari sisi ibadah, malaikat jauh melampaui manusia. Dari sisi ibadah, malaikat beribadah kepada Allah siang malam tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bosan, tanpa jenuh, tanpa begah. Ya. Coba kita kalau misalnya sholat taraweh, ya, tahu nih masjid ternyata satu hari satu juz. Udah nih pertemuan terakhir saya di masjid ini, gitu kan? Bosan, cepat bosan. Ya. Imam baca sedikit aja, baca surat Al-Buruj aja, udah pada batuk tak berdahak, ya kan gitu. Ya, begitu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ibadah akan dihinggapi dengan rasa bosan, wajar. Manusia kadang-kadang bosan itu wajar. Makanya manusia mengalami futur selama bukan futur yang mutlak, futur biasa, futur kecil itu wajar. Mager dikit wajar, bolos dikit wajar, bolos banyak kebiasaan itu emang, ya kan? Nah itu si kita itu, ya, izin, lama-lama nggak pernah izin lagi, karena emang nggak pernah masuk lagi. Manusia, ya, futur. Tapi kalau malaikat enggak, kata Allah Ta'ala surat Al-Anbiya ayat 20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah letih sedikit pun, enggak pernah futur, malas gitu, capek tasbih mulu. Enggak, malaikat selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau kita, enggak bisa kita, ya, zikir terus, pasti lalai nanti, pasti ada bosannya. Pasti ada senggang pengen ngapain gitu, manusia. Tapi kemudian dari sisi yang ketiga, tadi dari sisi pertama apa? Kedekatan ya. Dari sisi kedua, dari sisi ibadah, kalah Pak kita. Ketiga dari sisi kesalehan. Artinya dari sisi kesalehan, dari sisi pernah maksiat nggak gitu. Beda sama kita. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, semua taat pada Allah. Itu dari sisi apa? Kesalehan. Nggak pernah mereka bermaksiat. Selalu taat. Apa yang Allah perintahkan akan mereka jalankan sesuai persis dengan apa yang Allah perintahkan. Ini juga bisa dikatakan yang ketiga ini, dari sisi profesionalisme, malaikat itu paling profesional kalau menjadi makhluk itu. Nggak pernah meleset Pak. Kecuali beberapa orang Syiah yang mengatakan itu Jibril itu salah, itu harusnya wahyu itu ke Ali bukan ke Muhammad. Ini ngawur ngomong kayak gini nih, ya, gitu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga di sini siapa? Anak, istri, orang tua, orang-orang terdekat, dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api dan batu. Loh, batu apa? Ulama berselisih pendapat. Ada yang bilang batu tersebut adalah batu patung yang dulu disembah di bumi. Ada yang bilang begitu. Ada yang mengatakan batu tersebut adalah batu belerang. Tapi semua ini ijtihad ulama. Wallahu alam seperti apa, ya. Yang mana neraka itu 'alaiha malaikatun ghiladzun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu memiliki beberapa sifat. Ghilaz,
Ghilaz itu malaikat, maksudnya di sini malaikat yang mengurusi neraka ya. Malaikat yang mengurusi neraka ghilaz. Apa ghilaz? Kasar. Ghilzah, kasar, kaku gitu loh. Orang kalau kasar dan kaku itu kita nggak mau berurusan sama dia. Ghilaz, ghilzah itu artinya kaku dan kasar, keras gitu loh. Ghaliz. Ya. Kemudian syidad, keras. Keras di sini wataknya dan perangainya dan juga suaranya. Namun kasar dan kakunya ini, kerasnya ini, dua sifat yang mengerikan ini, itu sebagai bukti apa? La ya'sunallaha ma amarahum, sebagai bukti mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, mereka melakukan hal seperti itu karena Allah perintahkan. Jadi mereka nggak tercela dengan itu. Karena konteksnya neraka, Pak. Ya, ikhwan ya. Kalau neraka konteksnya lembut ya nggak cocok. Mas, yuk sini saya bakar. Nggak mungkin kayak gitu. Dia nggak bakal kayak gitu kan? Digeret, diseret. Ya. Ketika mereka minta air minum, dikasih air minum yang mendidih, panas, hancur, lebur ususnya. Ya, kayak gitu. Memang cocok konteksnya. Wa yaf'aluna ma yumarun, dan mereka itu melakukan hal seperti itu karena mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terpuji dari sisi ketaatan mereka. Gitu. Dan enggak ada pakai perasaan kalau udah kayak gitu. Beda sama manusia. Kadang manusia mengazab orang lain, diazab di apa namanya? Di staples misalnya, apa namanya? Ininya strike, rasain loh, rasain ya. Atau dibakar kulitnya. Sakit, jangan tolong. Abis itu iba, kasihan ya orang, ya Allah. Mulai iba kan, malaikat nggak ada iba-ibanya. Makin teriak, makin dikasih, ya. Makin apa ya? Makin minta kompensasi, makin diberi, gitu kan ya? Kalau bahasa Betawi dulu, beri artinya apa beri? Ya dikasih, diberi pelajaran. Digituin. Nggak ada perasaan malaikat bilang, kasihan orang ini, gitu. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Dia teriak-teriak, ya kasihan, dielus-elus sama malaikat neraka, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Sesuai dengan konteksnya, mereka seperti itu kakunya karena apa? Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari sisi kesolehan, dan itu soleh itu malaikat itu. Kadang-kadang kalau misalnya antum melihat di orang-orang barat, mereka melukiskan angel of death atau angel of fire, gitu kan, malaikat kematian, malaikatul maut. Ya mereka melukiskan malaikat maut kayak gimana, atau malaikat yang mengurusi neraka dilukiskan. Kadang-kadang di album-album apa namanya, musik metal tuh, bagaimana malaikat neraka. Ya apa yang mereka lukiskan tuh nggak ada apa-apanya dengan mengerikannya perlakuan malaikat di neraka nanti. Nauzubillah. Begitu jemaah sekalian. Dan ternyata mereka, para malaikat yang mengurusi orang-orang di neraka itu, atau malaikat zabaniyah itu, mereka semua adalah orang-orang yang soleh, malaikat yang soleh. Kekakuan dan kekerasan mereka itu karena nurutnya mereka sama Allah Ta'ala. Begitu ya, dari segi kesolehan. Itu tadi tiga hal tadi dari sisi apa? Yang pertama, kedekatan pada Allah, mereka semua dekat dengan Allah. Ya. Gimana nggak dekat kalau mereka selalu menerima perintah dari Allah? Antum coba lihat pohon-pohon ini. Tidaklah pohon-pohon dan tumbuhan manapun, walaupun itu cuma secuil rumput kecil, melainkan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengoperasikan pertumbuhan itu. Ajaib, Masya Allah. Kemudian masalah roh-roh, baik manusia, jin atau binatang. Coba ketika antum malam-malam pergi ke sawah, ya bukan buat nyari setan, bukan, ya nyari setan kemudian live YouTube, bukan itu. Ke sawah atau ke tambak, ya pakai senter. Kalau nggak pakai senter nanti kecebur, nggak ada yang nolong, mati nanti ya. Ke sawah, tambak, atau ke sawah, di pinggir sawah kan biasanya kan jalan setapak gitu kan. Samping aja coba antum lihat, kadang-kadang akan muncul semacam udang di air yang di sawah itu,
atau ikan kecil. Coba antum kalau siang-siang lihatnya biasa aja, tapi kalau malam deh coba antum senterin lihat kodok misalnya, bancet ya. Apa bancet tuh, bancet? Anak kodok ya? Betul nggak? Apa bahasa lainnya, bahasa politiknya apa? Kecebong, nah itu. Bahasa politiknya kecebong ya. Taib. Nah, liatin kecil, liatin dia diem aja gitu. Perhatikan di situ bahwasanya setiap dari detail itu Allah penciptanya, Allah penggambarnya, Allah yang memberikan mereka rezeki, dan Allah Ta'ala, Wallahu Ta'ala, untuk kematian mereka kalau mati itu juga ada malaikat yang mungkin akan mencabut nyawanya. Gimana coba? Kelihatan nggak malaikatnya? Nggak kelihatan. Masya Allah. Ya, tanaman termasuk jamur. Jamur, bukan jamur kulit ya. Itu panu namanya. Ya, itu insya Allah nggak ada malaikat yang ngurusin. Saya nggak tahu itu kalau itu ya. Jamur di sini jamur tumbuhan itu, ya. Itu siapa yang bisa kayak gitu, Masya Allah. Bisa seperti itu tumbuh dan tiba-tiba besok pagi udah lu mulai naik gitu. Siapa yang merawat itu semua? Ya. Awan, angin, petir dan seterusnya, Masya Allah. Ya itu. Mereka semua dan mereka melakukan dan mengoperasikan apa yang Allah perintahkan, itu semua nilainya ibadah. Nilainya mereka ibadah, tunduk pada Allah Ta'ala, dan mereka semua soleh semuanya. Tapi kemudian yang keempat, dari sisi fisik, nah ini ya, yang paling pertama kita katakan malaikat diciptakan lebih dulu dibanding manusia, itu jelas. Yang paling pertama kalau kita lihat dari sisi fisik, dari penciptaannya, malaikat lebih dulu, jelas itu ya. Dan luar biasanya jemaah sekalian, sesuatu yang lebih awal ada itu tidak mesti yang terbaik, ya enggak? Betul. Buktinya Nabi Adam alaihissalam diakhirkan penciptaannya, dan mereka yang lebih senior dari segi keberadaannya di semesta ini malah justru Allah perintahkan usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, penghormatan. Dan tidak sebaliknya Adam sujud kepada malaikat, enggak sebaliknya gitu. Lihat tuh. Ya. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama dan pernah merasakan tinggal di surga. Tapi Nabi yang terbaik siapa? Nabi Muhammad SAW, yang terakhir bahkan. Begitu jemaah sekalian. Ya. Jadi kita nggak bisa pakai senioritas baik dalam dakwah atau dalam menuntut ilmu. Dia lebih senior, dia lebih, belum tentu yang lebih senior itu lebih berilmu dan bertakwa. Belum tentu. Itu nggak bisa ditentukan kayak gitu. Terserah Allah mau jadikan yang lebih bertakwa yang mana. Makanya kata Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian itu menganggap diri kalian suci. Dia, yaitu Allah, lebih tahu siapa yang paling bertakwa, siapa yang bertakwa di antara kalian. Taib. Kemudian di antara keutamaan malaikat dari sisi fisik, malaikat memiliki sayap. Itu. Malaikat memiliki sayap. Ya. Makanya dalam surat Fatir ayat pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulah, menjadikan para malaikat sebagai para utusan. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat itu memiliki apa? Memiliki sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3 sayapnya, ada yang 4, terserah Allah. Ya. Kemudian mungkin kita bertanya, ada nggak yang lebih dari itu? Ya bisa jadi ada, karena kata Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Ini umum nih, baik menambahkan sayap malaikat tersebut, baik menambahkan tugasnya, baik menambahkan ini dan terserah Allah Ta'ala. Ya. Termasuk Allah menambahkan ilmu kita, itu terserah Allah jemaah sekalian. Allah menambahkan hafalan kita, terserah Allah. Sehingga kita minta sama Allah hafalan dan ilmu ini. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena pertambahan ilmu dan iman ini semua dari Allah, terserah Allah.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Malaikat itu terbang bergerak begitu cepat. Bahkan kecepatan mereka melebihi kecepatan jin yang bisa terbang. Enggak semua jin bisa terbang ya. Enggak semuanya. Ada jin-jin yang nemplok doang bisanya, ada. Enggak bisa terbang. Antum suruh terbang enggak bisa dia. Ayo mbak, terbang mbak. Biasanya di pohon. Maaf mas, lagi enggak bisa gitu ya. Iya, bisa nggak semua jin bisa terbang. Kata Nabi SAW kan kayak gitu. Ada jin yang sifatnya nomaden, ada jin yang berupa ular, ada jin yang bisa terbang kemana-mana. Ada beda-beda jin itu, nggak semuanya sama. Ya. Maka para malaikat mereka berterbangan dari langit yang begitu tinggi, kemudian dalam waktu singkat mereka udah ada tiba di bumi. Ya, begitu juga sebaliknya yang dari bumi terbang dalam waktu yang singkat menuju ke langit. Adapun jin itu terbatas. Ya, tenaga mereka limited. Makanya malaikat itu yang malaikat pencatat amal atau semisal itu terbang ke langit menuju Allah Ta'ala, melaporkan laporan bagaimana hambanya. Tuh, cepat nggak itu? Cepat, singkat. Tapi itu cukup terbang gitu aja, cukup naik gitu aja. Jin buat nyuri pendengaran, numpuk-numpuk. Ini menunjukkan jin itu lemah sebenarnya, ikhwan. Dibandingkan malaikat, jin gak ada apa-apanya. Jin terbatas kemampuannya. Buat curi berita aja butuh numpuk-numpuk. Itu pun gak semua jin bisa kayak gitu pak, ya kan? Gak semua jin bisa kayak gitu. Ya, coba tanya genderuwo misalnya. Mas Bobo, sampean bisa gak nyuri kabar dari langit? Raiso kata dia. Gak bisa ya, sebagian wowo itu, genderuwo itu sebagiannya bisa bahasa Jawa itu. Ya. Ketiga, besarnya tubuh malaikat. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu 600 janahin qad saddal ufuq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya ini memiliki 600 sayap yang menutupi langit. 600 sayap, masya Allah. Jangan antum tanya, kok bisa ngitung itu Rasulullah SAW 600 sayap. Jangan nanya gitu dah. Imani saja. Karena barangkali Rasulullah bukan menghitung gitu, tapi langsung Allah ilhamkan pada kolbunya jumlah dari seluruh sayapnya malaikat Jibril. Itu bentuk aslinya jemaah sekalian, dan itu menutupi ufuk. Ufuk itu ujung. Ufuk tertutupi dalam bentuk aslinya. Dan itu Nabi Muhammad saja yang bisa melihat. Ya. Tapi itulah kuasa Allah jemaah sekalian. Malaikat Jibril pun pernah menwujudkan diri jadi manusia biasa, kayak manusia gitu. Lihat bagaimana conversion, yaitu seperti perubahan yang dari tadinya besar seperti itu tiba-tiba jadi manusia kayak manusia biasa. Bisa nggak? Bisa. Dengan kuasa siapa itu seperti itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana dengan malaikat lainnya? Ya tentu malaikat beda-beda ya jemaah sekalian. Yang dikhabarkan maka itu yang kita imani. Yang tidak dikhabarkan maka khalas, kita jangan bicara lebih lanjut. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy. Aku diizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy. Dan Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak membutuhkan malaikat-malaikat pemikul arsy, tapi Allah memerintahkan sesuai kehendaknya. Ada salah satu malaikat dari malaikat-malaikat pemikul arsy tersebut yang kata Nabi, inna ma baina syahmati udhunih ila atiqihi masiratu 700 amin. Sesungguhnya antara daun telinganya, ini menunjukkan malaikat juga bisa mungkin mempunyai telinga, hingga pundak. Nih telinga sampai pundak, ya Allah nggak sampai 1 jengkal. Ya, kalau di kita, tapi malaikat ini antara daun telinga sampai pundaknya jarak perjalanan 700 tahun. 700 tahun, Mbak. Ya ikhwan ya, akhwat, 700 tahun. Antum jalan 1 tahun bisa nggak? Nggak bisa. Ini jalan 700 tahun baru nyampe dari pundak ke telinganya malaikat pembawa arsy. Gitu ya. Dan dalam hadis Nabi yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana sih ukuran bumi ini? Mau tahu nggak Pak ukuran bumi? Jangan ukur diri sendiri deh. Ukuran bumi berapa?
dibandingkan dengan langit. Nggak ada apa-apanya bumi ya. Dan bumi, langit 7 lapis sama bumi seluruhnya itu digabung lah itu, dibandingkan dengan kursinya Allah. Bedakan. Kursinya Allah itu dikatakan oleh sebagian salaf adalah, Ibnu Abbas berkata itu adalah maudhi' qadamai Rabb, yaitu tempat kedua kakinya Allah Ta'ala. Nah itu kursi ya. Dan kursi ini bukan arsy, beda. Kursi ini bukan arsy ya. Kursinya Allah, ya Allah, itu ya. Langit dan bumi dibandingkan kursinya Allah itu seperti suatu cincin ring, ya. Antum lempar di padang pasir. Itu. Langit dan bumi itu segitu tuh. Sering kecil itu. Lempar ke padang pasir, Pak. Kelihatan nggak? Kecil banget kalau kelihatan. Dan padang pasir ini, apa lapangan yang medan yang luas ini, itu seolah apa? Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi Allah beda dengan arsy-Nya Rahman, beda dengan arsy Allah Ta'ala. Dan kursi Allah Ta'ala dibandingkan dengan arsy Allah sama seperti itu. Seperti cincin ring itu dilemparkan ke apa? Coba antum lempar aja ke lapangan yang luas. Sebegitulah itu kursinya Allah Ta'ala dibandingkan dengan arsy Allah Ta'ala. Lah kalau kursi aja segitunya doang dibandingkan dengan arsy, maka bagaimana dengan langit dan buminya? Titik doang, Pak. Pun kalau terlihat ada titik di situ, ya. Lah langit dan bumi aja itu kayak titik dibandingkan dengan arsy. Lalu bagaimana dengan Menara Eiffelnya? Menara Eiffel, Pak, yang diagungkan sama orang-orang yang fasik dan fajir itu. Menara Eiffelnya tahu ya? Parangtritis, Paris. Ya, Paris, France, ya gitu. Itu Menara Eiffel yang kok melihat mungkin tinggi ya. Jangan Menara Eiffel ya, Monas, melihat tuh sampai melongok ke atas. Ya Allah, Monas nggak seberapanya bumi kan? Oke, itu Monas, manusianya satu orang, satu serbet orang tuh, satu seonggok kecil, ya, nggak ada apa-apanya. Tapi dengan kecilnya dia manusia, justru Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan apapun yang di bumi itu untuk manusia. Dan Allah pelihara manusia. Allah jawab doa-doa manusia. Allah Ta'ala jaga manusia. Allah perintahkan malaikat untuk menjaga manusia. Allah perintahkan curah hujan, malaikat hujankan ini, tumbuhkan ini untuk maslahat manusia. Padahal itu kecil banget itu orang itu. Nggak kelihatan mungkin kalau kita aduh ya Allah, apa sih, dipites aja saking kecilnya mungkin nggak kena mungkin gitu. Ada nggak kutu yang kecil banget saking kecilnya harus pakai mikroskop? Antum pites nggak kena itu saking nggak adanya dia. Manusia kecil gitu, tapi Allah Ta'ala selalu mengurusi manusia, Masya Allah. Ya begitu jemaah sekalian. Nah terus pemikul arsy-nya itu antara daun telinga dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan, itu pemikul arsy-nya, Pak Ikhwan. Yang ada 8 ya. Wa yahmilu arsy rabbika yawma idzin fawqa wa yahmilu arsy rabbika yawma idzin. Astagfirullah. Di surat Al-Haqqah tolong diralat. Wa yahmilu arsy rabbika wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Ada 8 pemikul arsy. Ya. Enggak ada apa-apanya kita cuma sekalian. Terus selama ini kalau apa yang kita banggakan itu sebenarnya apa coba ikhwan? Kalau kita melihat hadis-hadis seperti ini dan bagaimana keagungan malaikat yang diciptakan oleh Allah, maka seperti dunia ini nggak ada apa-apanya ya kan? Nggak ada apa-apanya. Kita mau apa yang banggain? Ya, coba kemarin naik apa? Motor termewah misalnya, itu nggak ada apa-apanya. Kalau sebentar juga hilang, dan itu kecil sekali jika dibandingkan dengan langit dan bumi. Ya, Masya Allah. Taib. Kemudian yang kelima dari sisi kekuatan, para malaikat itu makhluk yang sangat kuat. Lihat bagaimana azab yang menimpa kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, dibalikin bumi. Kemarin tadi malam ana dari Masjid As-Salam Jaka Sampurna. Ya. Dari sini dekat gak dia?
nggak terlalu dekat sih. Assalam Jaka Sempurna. Ada salah satu DKM yang cerita mana dia pernah dinas, dia kan orang pegawai negeri juga, mengurus BPJS, pernah dinas ke Palu, dikirim ke Palu sebentar untuk observasi, audit dan seterusnya, audit BPJS ya. Kemudian balik lagi, itu Palu sebelum terjadi ya bencana alam ya, masjid ya, Masya Allah normal ya. Kemudian setelah terjadi bencana alam ke Palu lagi kemarin ya gitu, ke Palu lagi untuk observasi dan audit BPJS. Di Palu ternyata jemaah sekalian luar biasa, ada beberapa cerita, sedikit cerita. Masjid ada yang selamat jemaah sekalian, yang mana hotel-hotel hancur, tapi ada masjidnya itu, padahal pondasi masjid itu nggak sekuat hotel, tapi masjid ini selamat utuh, cuman masjid ini tergeser dengan, kan itu kan ada, pernah lihat ya tanahnya jalannya ya, tanahnya jalan, masjidnya juga kena tanah jalan, tapi nggak hancur, nggak kayak semua rumah. Masjidnya sekarang ada di tengah laut, sekitar 30 meter dari pantai itu masjid itu udah tenggelam tapi utuh bangunannya. Masjid itu yang dulu Pak DKM ini dulu sholat di masjid itu ketika masih normal di tempatnya, tapi kemudian setelah kejadian itu, peristiwa itu, masjidnya itu jalan tapi utuh karena tanahnya jalan. Yang rumah-rumah lainnya hancur semua, masjidnya utuh, tapi Allah Ta'ala gerakan dia ke 30 meter dari pantai. Antum bisa cari di YouTube, coba ada tuh, lihat bagaimana Allah ingin menunjukkan ayat-ayatnya tuh, Masya Allah ya. Ini aneh kasusnya, bukan, nggak sama dengan Aceh. Kalau yang di Aceh masjid besarnya itu diam di tempat, tapi ini nggak diam di tempat. Bangunan lainnya Allah jalankan, tanah mereka begini nggak hancur dan dilumat tanah serta orang-orangnya. Masjid ini Allah jalankan dengan tanahnya sampai Allah dorong kemudian dengan izin Allah Ta'ala ke tengah laut itu. Masya Allah, agar Allah ingin memperlihatkan ayat-ayat kekuasaannya. Siapa yang mengambil ibrah di sini? Masuk media nggak tahu Anda, tapi tadi malam Anda lihat videonya dari beliau langsung yang liput. Kemudian musibah yang terjadi ketika itu, ada desa jemaah sekalian, desa di daerah Palu itu, Palu atau Poso ya, Palu. Nah itu kemudian desa itu sampai ada seorang anak kecil meriwayatkan sendiri ibunya dimakan tanah. Ya, yaitu apa ya? Gimana yang menceritakan tadi malamnya? Itu jadi tanahnya itu terbelah tanahnya itu. Kemudian setelah terbelah kan gini ya. Kemudian setelah terbelah kan apa ya orang yang ada di atasnya kan ambles ke bawah ya. Terus ditutup lagi gitu loh, ketutup lagi tanah itu. Jadi kayak gimana? Kayak dilumat, buka tutup tanahnya, buka tutup gitu. Dan seorang anak kecil bilang, tanah makan ibu saya gitu bilang. Dia melihat langsung tanah memakan, melahap ibunya langsung. Dan dia selamat, anak kecil ini. Meriwayatkan kemudian ke orang-orang, menjadi saksi, lihat tanahnya. Terjadi seperti itu jemaah sekalian. Ya, dan beberapa cerita lainnya, Masya Allah. Itu di zaman Nabi Lut, malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala untuk melumat, untuk untuk membalikkan tanah. Kemudian juga ada malaikat penjaga penjaga gunung-gunung mendatangi Nabi dan menawarkan untuk mengangkat 2 gunung untuk menimpakan kepada kaum musyrikin. Namun Nabi menolak, karena malaikat ini kelihatan, dia nawarin, lihat kekuatannya jemaah sekalian. Lalu apa yang kita sombongkan kalau misalnya kita tahu berita-berita seperti ini? Ya nggak ada apa-apanya manusia ya. Baik, mungkin materi kita cukup sampai situ aja insyaallah Ta'ala. Udah jam 10:30. Ada pertanyaan? Ya, kita jawab kalau misalnya kita bisa menjawabnya, insyaallah. Baik. Bismillah. Apakah di dalam Islam mempercayai bahwa adanya sihir seperti pelet, santet dan teluh? Dalam Islam sihir, maksudnya pembahasan sihir itu ada. Karena apa? Sihir itu real. Hanya firqah sesat yang tidak percaya adanya sihir, yaitu Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu berusaha rasional, tapi keminter. Bahasa Jawanya keminter itu apa? Keminter itu apa, Pak?
Syekh Imran. Antum mau jawab? Bodoh tapi sok pinter gitu ya, keminter gitu. Bacanya bukan keminter ya, keminter gitu. Gimana baca? Gimana yang sahih gimana? Ya, keminter. Ya gitulah pokoknya. Ya orang Jawa lebih tahu. Mu'tazilah bilang jin nggak ada. Sebagian Mu'tazilah bilang jin nggak ada. Sihir nggak ada, itu nggak berefek, itu hanya masalah psikologis. Nah ini sebagian yang ditanamkan pada sebagian psikologis, sebagian ahli psikolog. Ini bukan jin, ini hanyalah masalah apa gitu dah. Ya ada orang kesurupan, ya tapi nggak percaya itu dari jin nggak ada, ini hanya itu. Maka mempercayai adanya sihir, bahwa sihir ada dan berefek, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, pelet yang mana nih maksudnya nih? Kalau pelet makanan ikan ya enggak masuk di bab akidah ya. Ini masuk bab jual beli ya. Santet, teluh, ya itu semua ada dan itu semua dengan izin Allah melalui pengaruh syaitan dari kalangan jin. Lalu apa ciri-ciri orang yang terkena sihir tersebut? Ciri-ciri ya beragam, beda ciri-ciri ya beragam. Bisa dilihat dari segi rutinitas sihirnya, bisa dilihat dari segi motifnya apa ya. Tapi biasanya yang ciri-cirinya adalah orang yang terkena sihir ya tergantung sihirnya apa gitu loh. Sihir kan beda-beda. Ada sihir tafrik untuk mencerai beraikan hubungan suami istri. Ini juga beda-beda indikasinya. Ada indikasinya kemudian kurang tertarik sama istrinya, atau istrinya kok kalau tidur kok kelihatan tua gitu mukanya. Itu contohnya tuh yang biasa ana dengar laporan dari orang yang terkena sihir, mukanya tua banget Ustaz, kayak nenek-nenek gitu. Atau sebaliknya istri benci banget sama suaminya, saya benci banget sama suami tapi saya nggak tahu kenapa. Ada yang kayak gitu. Ada juga sihir lainnya, bukan sihir tafriq, sihir rumah misalnya. Rumahnya jadi banyak nyamuk di ruangan tertentu saja, padahal nggak naruh apa-apa benda macam-macam, yaitu air genangan, nggak ada faktor-faktor banyak jentik nyamuk, tapi kok di sini banyak nyamuk. Itu bisa terjadi, itu karena sihir. Tapi nggak mesti. Jangan, banyak nyamuk nih, pasti kena sihir nih. Nggak, jangan ngomong gitu. Ya nyamuk juga nggak mau dituduh sebagai benda sihir ya. Tadi nggak semuanya, tapi bisa terjadi seperti itu. Kadang bukan nyamuk, binatang-binatang lain seperti ular suka masuk ya, atau padahal nggak ada lubang tertentu, tapi sering ada kemasukan ular. Kemudian dicari-cari, dia kan ular kan biasanya kalau masuk dia sembunyi, habis itu pas dicari nggak ketemu lagi gitu. Atau kadang-kadang binatang pengerat seperti tikus kok sering masuk gitu. Itu bisa menjadi yang mana masuknya mereka itu nggak logis gitu loh. Kadang ada tikus masuk tapi logis gitu loh, wajar 1, 3. Tapi ini tikus, berapa tikus masuk, kemudian ngeliat kita, dia ngelongok dulu, mikir, terus garu-garu kepala tikusnya. Ini setan ini. Ada nggak ada nggak tikus kayak gitu? Terus ngeliat kita, garu-garu kepala. Ada nggak kira-kira? Pernah ketemu nggak Ikhwan? Kalau ada indikasi keanehan seperti ini, ini baru nih, ada posibilitas kena sihir. Itu sihir kepada rumah. Ada sihir kepada person, bentuknya macam-macam. Tapi biasanya juga yaitu orang tersebut di jam-jam tertentu kumat, kesurupan, gelisah di jam-jam tertentu itu terus. Ini berarti ini sihir yang rapih terjadwal yang ini. Ya, ada udah on schedule gitu ya, on schedule ya gitu, on schedule. Dan biasanya on time. Iya, nggak ada delay. Iya, pas gitu. Ya jam segini mesti jam segini akan kumat. Ya itu biasa itu. Anak perempuannya, anak gadisnya biasanya nangis kalau jam segitu, itu biasa. Sihir tuh berarti. Kadang-kadang kita dengar tetangga tiap jam 2 mesti tuh tetangga di kamar itu mesti ada yang nangis. Suara kuntilanak. Itu kena sihir tuh. Ya. Tapi kadang-kadang beberapa orang itu nggak ngeh kalau anaknya tuh kena sihir, dikira stres doang gitu loh. Kadang-kadang nggak ngeh. Dan kalaupun misalnya merasa kena sihir, datangnya ke paranormal, orang pintar, ke kiai yang magang jadi dukun. Itu salah. Iya, dikasih ramuan ini, tasbih ini, minum kopi ini,
garam ini dan seterusnya, ya, pokoknya banyak lah, macam-macam. Ya ikhtiarnya juga salah, ya itu ya. Udah saya jelasin itu ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan jemaah selalu dirahmati Allah taala. Amin. Pak Ustadz, di tempat Anda bekerja akan ada acara ulang tahun pabrik. Nanti akan ada acara nyanyi-nyanyi dan campur baur pria wanita. Anda mengingkari dan membencinya, tapi terpaksa ikut. Ini akan ada ya, jadi belum terjadi ya. Kebetulan panitianya divisi ruangan Ana. Mohon nasihatnya, apakah Ana tetap berdosa? Jangan datang atau izin ke kamar mandi. Ya. Nanti datang pas acara makan-makannya aja. Nah, gitu. Itu baru mantap itu. Iya, makannya halal. Ya. Tapi kalau acara joget-joget apa tadi? Ngapain tadi? Nyanyi-nyanyi, campur baur pria nggak boleh. Makannya aja. Ya, makan nggak apa-apa. Tapi nyanyi-nyanyi nggak boleh. Walaupun nasyid jangan. Nasyid tentang jihad misalnya. Ini pabrik apa kok nasyid tentang jihad ya? Ya, jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita ikhtiar ruqyah bila kita sering terkena sakit yang itu-itu aja? Maksudnya berpindah-pindah tempat di tubuh sedangkan usaha lewat medis sudah ditempuh. Apa mungkin sakit fisik yang terkena dikarenakan dosa-dosa syirik yang telah lalu sehingga dia sekarang telah bertaubat? Di sini kita nggak tahu itu penyakit karena apa. Kalau misalnya lewat medis ternyata tidak ada penyakit kata mereka, maka ini mungkin ada faktor hal tersebut, yaitu jin-jin itu. Yaitu ikhtiarlah dengan cara ruqyah mandiri, pegang bagian yang sering sakit, ya, kemudian minta kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan, baca ayat-ayat. Nah, di antara problem sebagian orang itu kalau membaca ayat Quran itu nggak pakai ilmu gitu loh. Nggak, itu gimana ya? Nggak pakai hati, cuman baca tok gitu loh. Makanya ilmu itu penting. Apalagi ilmu tauhid, ilmu tafsir. Belum cukup bahasa Arab kadang-kadang, mengerti tafsirannya. Kalau mengerti tafsirannya sebenarnya ayat apapun dibaca itu bisa berefek loh sama jin. Karena ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tartil tajwid yang bagus dan dia tuh hatinya juga terbacakan akan Al-Quran ini, jadi ilmunya kena gitu. Itu setan tuh susah untuk, wah ini paling takut setan pada orang seperti ini. Setan pun tahu nih orang, nih orang nih beneran nih ilmunya gitu, tahu insya Allah. Walaupun antum lagi baca apa ayat hutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain misalnya, setan yang ngerasa itu, wah ayat hutang nih gitu. Ya, cuman ya jangan ayat hutang lah. Ruqyah ya ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, dengan surga, ya, dengan tentang jin, tentang manusia dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad. Itu kalau meringkas. Tapi pakai ilmu, nah itu insyaallah lebih kena itu buat syaitannya. Ya begitu ya. Jadi ikhtiarnya ruqyah mandiri. Dan kalau bisa sebelum membaca ayat yang akan dibaca, coba baca tafsirnya, yaitu lebih signifikan insyaallah begitu. Atau mungkin sakit fisik karena dikarenakan dosa-dosa syirik yang telah lalu. Kalau dosa syirik besar seperti mempercayai dukun atau dulu berdukun atau masih bersusuk, pakai susuk, jimat dan seterusnya, ya jimat yang memang diisi syaitan, jin, maka ini pertama dia taubat dulu, hilangkan hal-hal tersebut. Dan kalau jinnya masih nempel, dia minta tolong kepada Allah untuk mengusir jin tersebut. Ya. Bismillah Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya pergi ke tempat wisata alam bersama dengan teman akhwat lainnya, tetapi jarak tempat wisata tersebut belum sampai jarak safar, apakah dibolehkan? Boleh, silahkan. Kayak misalnya dari Pondok Ungu pergi ke Harapan Jaya, ya kan? Ya kan? Podo baik ya. Ya kan? Kayak jalan yang ada apa banyak kebun-kebunnya itu, yang samping jalan banyak tanaman-tanaman tuh.
ya rihlah ke situ. Asal jangan jogging, jangan joget di situ. Nyetel kemudian disco, joget bareng antar akhwat. Nggak boleh ini. Gangnam Style atau apa gitu. Jangan ya. Ya pergi pinggir jalan. Itu tuh majmu'ah atau ijma' emak-emak ya. Kumpulan emak-emak tuh biasanya di beberapa sektor hari Ahad pagi mereka pada joget disco. Ya, ditonton sama babe-babe di parkiran. Bahaya ini. Tapi kalau misalnya dia ke tempat wisata, misal belum sampai jarak safar, contoh ke Kebun Raya Bogor, ya buat ngelihat daun, ya gitu kan, ya ngeliat daun doang, lihat aja tuh pohon tuh, ya sama akar-akarnya tuh, sambil selfie-selfian, boleh di sana, ya nggak apa-apa. Tapi Ustadz itu kan banyak laki-lakinya, ya udah cari yang nggak ada siapa-siapa, ya di mana kira-kira, alam kubur, ya. Ya nggak apa-apa. Kalau public place, kalau misalnya ada laki-laki atau perempuan di sana itu insya Allah dimaafkan oleh Islam. Public place, tempat publik seperti tempat wisata, asal tidak sampai sentuhan nggak sampai. Ya dari sini misalnya ke Cisarua misalnya atau ke Cibodas, safar nggak masuknya? Coba lihat kilometer berapa itu, sampai nggak ke 70 sekian atau 80? Nah, diukur aja. Kalau nggak sampai jarak safar, maka bismillah, insya Allah tidak masalah. Ya, tapi izin ada yang punya suami, izin sama suaminya. Yang punya orang tua, izin sama orang tuanya. Gitu ya, bareng-bareng, boleh. Ya, nggak harus ada laki-lakinya, nggak apa-apa. Ya begitu ya. Kita cukup sampai sini, insya Allah. Jazakumullah khairul jaza. Insya Allah kita akan bertemu di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.